Hai, perkenalkan nama saya Cika Wulandari dengan NIM 202401011313. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nuratika Sari. Manfaat atau tujuan overhead single adalah menggunakan tarif overhead tunggal atau tarif overhead untuk seluruh pabrik. Ketika suatu bisnis memproduksi atau menghasilkan satu produk atau menyediakan satu layanan adalah hal yang layak dan umumnya akurat. Namun, dalam bisnis dengan banyak departemen dan bagian manufaktur, tarif overhead yang jauh lebih akurat dapat dihitung melalui alokasi biaya per departemen. Misalnya, dalam bisnis yang memproduksi lusinan produk, penting untuk mengetahui biaya produksi setiap produk. Mengetahui biaya overhead yang dikeluarkan di departemen mana dalam bisnis tersebut akan memberanikan pemahaman yang lebih jelas kepada manajemen tentang cara menetapkan harga masing-masing produk dan layanan secara kompetitif. Hai, perkenalkan nama saya Cika Wulandari dengan NIM 202401011313. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis biaya overhead. Ada 3 jenis biaya overhead utama yang ditanggung bisnis. Biaya overhead bervariasi tergantung pada sifat bisnis dan industri tempatnya beroperasi. Nah, yang pertama ada biaya overhead tetap. Jadi biaya overhead tetap adalah biaya yang tetap konstan setiap bulan dan tidak berubah seiring perubahan tingkat aktivitas bisnis. Contohnya, biaya overhead tetap antara lain gaji, sewa, pajak properti, penyusunan aset dan perizinan pemerintah. Nah, yang kedua di sini ada biaya overhead variabel. Jadi biaya overhead variabel adalah biaya yang bervariasi sesuai dengan tingkat aktivitas bisnis dan dapat meningkat atau menurun seiring dengan berbagai tingkat aktivitas bisnis. Saat aktivitas bisnis sedang tinggi, biaya akan meningkat, tetapi saat aktivitas bisnis sedang rendah, biaya overhead akan menurun secara substansial atau bahkan hilang. Nah, di sini ada contohnya, yaitu contoh biaya overhead variabel meliputi biaya pengiriman, perlengkapan kantor, biaya periklanan dan pemasaran, biaya layanan konsultasi, biaya hukum, serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan. Nah, yang ketiga di sini ada biaya overhead semi variabel. Jadi biaya overhead semi variabel memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan biaya tetap dan biaya variabel. Bisnis dapat mengeluarkan biaya tersebut kapan saja, meskipun biaya pastinya akan berfluktuasi tergantung pada tingkat aktivitas bisnis. Biaya overhead semi variabel dapat memiliki tarif dasar yang harus dibayarkan perusahaan pada setiap tingkat aktivitas, ditambah biaya variabel yang ditentukan oleh tingkat penggunaan. Contoh biaya overhead semi variabel meliputi komisi penjualan, penggunaan kendaraan, dan beberapa utilitas seperti biaya listrik dan air yang memiliki biaya tetap ditambah biaya tambahan berdasarkan penggunaan. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh biaya overhead. Biaya overhead penting dalam menentukan berapa biaya yang harus dibebankan perusahaan untuk produk atau layanannya agar menghasilkan laba. Biaya overhead paling umum yang dikeluarkan setiap bisnis meliputi 1. Sewa. Sewa adalah biaya yang dibayarkan bisnis untuk menggunakan tempat usahanya. Jika properti tersebut dibeli, bisnis akan membukukan biaya penyusutan. Sewa dibayarkan bulanan, triwulan, atau tahunan sesuai kesepakatan dalam perjanjian sewa dengan pemilik properti. Ketika penjualan bisnis sedang lesu, biayanya ini dapat dikurangi dengan menegosiasikan biaya sewa atau pindah ke lokasi yang lebih murah. 2. Di sini ada biaya administrasi. Biaya administrasi adalah biaya yang berkaitan dengan operasional bisnis secara
normal dan dapat mencakup biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji resepsionis, akuntan, petugas kebersihan, dan lain-lain. Biaya-biaya tersebut diperlakukan sebagai biaya overhead karena tidak terkait langsung dengan fungsi bisnis tertentu dan tidak secara langsung menghasilkan laba. Sebaliknya, biaya administrasi mendukung operasional bisnis secara umum. Contoh biaya administrasi meliputi biaya audit, biaya hukum, gaji karyawan, dan biaya hiburan. Perusahaan dapat mengurangi biaya administrasi dengan memberhentikan beberapa karyawan, mengganti karyawan dari penuh waktu menjadi paruh waktu, memperkerjakan karyawan kontrak, atau dengan menghilangkan biaya-biaya tertentu seperti hiburan dan perlengkapan kantor. 3. Utilitas. Utilitas adalah layanan dasar yang dibutuhkan bisnis untuk mendukung fungsi utamanya. Contoh utilitas meliputi air, gas, listrik, internet, saluran pembuangan, dan layanan telepon. Suatu bisnis mungkin dapat mengurangi biaya utilitas dengan menegosiasikan tarif yang lebih rendah dari pemasok. 4. Di sini ada asuransi. Asuransi adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu bisnis untuk melindungi diri dari kerugian finansial. Terdapat berbagai jenis pertanggungan asuransi tergantung pada risiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi bisnis tersebut. Misalnya, suatu bisnis dapat membeli asuransi properti untuk melindungi properti atau tempat usahanya dari risiko tertentu, seperti banjir, kerusakan, atau pencurian. Jenis asuransi lainnya adalah asuransi tanggung jawab profesional yang melindungi bisnis, seperti firma akuntansi atau firma hukum, dari tanggung jawab yang timbul akibat malpraktek. Jenis asuransi lainnya meliputi asuransi kesehatan, asuransi rumah, asuransi penyewa, asuransi banjir, asuransi jiwa, dan asuransi cacat. Penjualan dan pemasaran. Biaya overhead penjualan dan pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan dalam pemasaran produk atau layanan perusahaan kepada calon pelanggan. Contoh biaya overhead penjualan dan pemasaran meliputi materi promosi, pameran dagang, iklan berbayar, upah tenaga penjualan, dan komisi staf penjualan. Aktivitas ini diarahkan untuk mempopulerkan produk dan layanan perusahaan di kalangan pelanggan dan bersaing dengan produk serupa di pasar. Di sini 6 ada perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor dan mesin. Biaya sewa dan pemeliharaan dibebankan pada bisnis yang bergantung pada kendaraan bermotor dan peralatan dalam operasi normalnya. Bisnis-bisnis tersebut meliputi distributor, jasa pengiriman paket, jasa lansekap, jasa transportasi, dan penyewa peralatan. Kendaraan bermotor dan mesin perlu dirawat secara terus-menerus dan diperbaiki setiap kali rusak. Demikian penjelasan yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita bersama. Terima kasih.